Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil hurriyyah wal istimar wa anqadana min qabdidz zalimin wal kufar wa anhadha qaddamana wa buttalana wa umara'ana min qabdidz zalimin wal fujjar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul absar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut lebih banyak bersyukur apalagi kita masih dalam suasana Agustusan kemerdekaan dan nanti disambung kenikmatan yaitu pada bulan September. Insyaallah kita alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga saat ini kita masih tetap beraktivitas, khususnya itu sholat Jumat. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa nikmat yang wajib kita syukuri. Yang pertama yaitu tadi nikmat kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa melaksanakan segala sesuatu yang harus kita laksanakan, kewajiban yang dibebankan kepada kita. Dan juga kenikmatan bahwa kita ini yaitu diberi oleh Allah itu dengan anugerah keimanan, iman dan Islam. Hadirin rahimakumullah, bahwa keimanan ini memang sangat tidak ternilai harganya ya. Oleh karena itu kita harus merawatnya, kita harus melestarikannya, yaitu dengan berbagai macam ibadah kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan juga hablum minan nas. Nilai iman ini kalau di dalam Al-Quran betapa tingginya ya, yaitu kalau kita baca di dalam surat Ali Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun wa hum kufarun fala yuqbala min ahdin mil'ul ardi dhahaba wa la biftadabih ulaika lahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Wa ma lahum min nasirin. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati di dalam kondisi kekafirannya ya, maka Allah tidak akan menerima ya di antara mereka itu mil'ul ardi, sepenuh bumi. Apa sepenuh bumi? Zahaban, emas. Jadi kalau ditebus ya dengan emas sepenuh bumi ini supaya mendapatkan tebusan iman dan kafirnya itu dihilangkan, itu tidak berimbang hadirin. Jadi fala yuqbalah ini Allah ya itu min ahdi, tidak akan menerimanya hadirin. Ulaika lahum adzabun alim, sehingga mereka itu mendapatkan azab yang amat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong baginya. Nauzubillah min dzalik. Sebab itu sekali lagi jangan sampai luntur ya. Lentur saja jangan iman kita ini, kondisi kita ini, dan kita alhamdulillah sudah mendapatkan password ya dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah
dakhalal jannah. Barang siapa pada akhir ya perkataannya menghadapi sakaratul maut itu menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dijamin yaitu masuk surga hadirin. Sebab itu sekali lagi mari kita merawatnya ya dengan penuh keapikan, dengan penuh kecermatan, sehingga jangan sampai ada hal-hal yang maksiat yang sifatnya bisa menggerogoti ya iman kita ini hadirin. Walaupun memang semua manusia kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 172 maka di sini disebutkan ya wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatahum wasadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidina ila akhirih. Jadi Allah pada waktu itu sudah memperkenalkan diri kepada setiap ya anak Adam yang mau keluar dari sulbi, dari tulang belakang ini. Nah kemudian seraya Allah berkata, bukankah aku ini Rabbmu, Tuhan kamu? Kita menjawab pada waktu ya Allah qalu bala syahidina. Ya benar, Engkau adalah Tuhan kami dan Engkau adalah Rabb kami ya Allah. Ini antakulu supaya kamu tidak beralasan ya itu pada waktu hari kiamat nanti inna hadzan kunna ghafilin, bahwa kami lalai untuk memperkenalkan diri. Jadi tidak ada alasan orang mengatakan bahwa Allah tidak pernah memperkenalkan dirinya. Jadi kalau misalnya dia tidak membaca Al-Quran, salahnya sendiri. Kita yang melek baca ini hadirin dianggap ya kita semua tahu kuhab. Walaupun kita barangkali jangankan membacanya, memegang bukunya saja tidak. Tapi oleh hakim dianggapnya kita tahu hadirin. Jadi kalau mereka tidak membaca Al-Quran, salahnya sendiri. Kenapa tidak membaca Al-Quran, terutama itu surat Al-A'raf 172 tadi hadirin. Sebab itu sekali lagi, marilah ya kita merawatnya. Yang kedua hadirin, yaitu bahwa kita alhamdulillah dilahirkan negeri Nusantara yang secara geografis ya begitu amat strategis, antik ya, unik, cantik ya, campernik, artistik. Coba lihat di antara 5 benua yang terbentang di globo atau di televisi kita lihat itu, maka betul-betul ya betapa indahnya ya negeri kita ini. Oleh karena itu Dostoyevsky Multatulis mengatakan ini Zamrud Ratna Mutu Manikam, betapa indahnya. Dan bukan itu saja hadirin ya, ini dia dengan fauna dan flora yang mempesona ya, sawah ladang yang terbentang luas hadirin ya, danau yang dan sebagainya. Dan kekayaan, sekali lagi kekayaan negeri kita ini yang belum terkeduk semuanya ya, itu betapa luar biasa sendiri. Sehingga ini menggiurkan bagi ya orang-orang yang di luar Indonesia ini itu untuk ingin ya merebutnya supaya ya mendapatkan kenikmatan di negeri kita, terutama dari ya hasil ya semua kekayaan negeri kita ini. Tapi sayang hadirin, walaupun negeri kita yaitu hijau royo-royo, tetapi ekonomi kita masih sampai saat ini masih loyo-loyo hadirin. Artinya ya belum menggembirakan kita hadir. Sebab itulah maka hendaknya ya kita selalu waspada ya supaya tetap kita menikmati apa yang dianugerahkan Allah melalui negeri ini. Kita tidak dilahirkan di ujung dunia seperti di Greenland ya atau di Eskimo yang mereka kadang-kadang ketemu matahari itu hanya beberapa saat saja. Tapi kita berada di khatulistiwa yang selalu ya dilintasi oleh matahari kita, sehingga kita hanya mengalami 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim panas hadirin ya. Tidak 4 musim di negeri lain. Yang ketiga hadirin, jangan lupa inilah ya. Kita baru saja beberapa hari yang lalu itu merayakan hari kemerdekaan yang ke-79 hadirin ya. Nah, jadi kita bersyukur, dan ini kemerdekaan ini betul-betul nikmat dari Allah sebagaimana kita baca di dalam ya pembukaan Undang-Undang 45 ayat yang ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Jadi artinya bahwa kemerdekaan tadi yang disebut itu dalam hal yang ketiga itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mengapa hadirin? Karena 9 orang dari BPUPK itu betul memang teringat betul betapa kemerdekaan ini diraih ya, itu bukan cuma-cuma atau dengan gratis ya dari penjajah kita baik Belanda maupun Jepang ataupun Inggris dan yang lainnya. Tapi betul-betul melalui yaitu perjuangan yang panjang ya, dengan perjuangan rakyat semesta dengan bergerilya ya. Betapa mereka itu dulu, tapi waktu itu peperangan kita gerilya itu hanya baru regional dan lokal saja, tidak menyatu. Padahal menurut peribahasa bahwa berpisah kita goyah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena itu belum sadar ya, yaitu dengan nasionalisme kita ini tahun 1908 dilanjutkan 1920 kebangkitan ya. Kemudian 1928 yaitu ikrar dari para pemuda kita Yong Java, Yong Celdes dan sebagainya, dan menghasilkan 1945 yaitu dengan kemerdekaan. Ini jangan lupa hadirin ya. Jadi mereka berjuang betul-betul bukan saja dengan cucuran air mata, tapi darah para syuhada ya. Mereka berkorban bukan pikiran dengan tenaga saja, hartanya, bahkan kesempatan dengan berkeluarga juga. Pokoknya mereka betul-betul ya lahir dan batin. Oleh karena itu mudah-mudahan para pahlawan-pahlawan ya, para pendiri bangsa ini oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mukmin itu ya diterima iman Islamnya dan ditempatkan di tempat surga yang paling baik aja. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin rahimakumullah. Betapa bahwa perjuangan ini memang sangat gigih. Kita hanya mempunyai senjata konvensional ya, door lock gitu, tetapi musuh kita itu betul-betul mempunyai senjata yang ya relatif modern dengan mitraliur pancar-pancarnya ya, senjata otomatis yang tinggal tarik pelatuk saja maka semua di magazin peluru muntah gitu ya. Nah, oleh karena itulah di sini dengan bambu runcing ya, bambu runcing yang rancung dan rencong sebagainya itu kita melawan penjajah sampai alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus yang berkenaan dengan itu dengan bulan Ramadan ya, bulan Ramadan kalau tidak salah pada waktu itu hari yang ke-10 ya, di mana orang-orang Islam ya pada waktu menyatakan Bung Karno dan Hatta Bangsa Indonesia dengan proklamasi kemerdekaan di Pegangsaan Timur 56 hadirin itu betul-betul dalam keadaan puasa hadirin. Jadi oleh karena itu hadirin alhamdulillah, sekali lagi bagi generasi milenial jangan menyanyiakan ya kemerdekaan ini ya. Kita betul-betul harus dirawatnya, harus kita melanjutkannya perjuangan mereka itu nanti, yaitu dengan agenda yang keempat. Pertama bahwa mengisi kemerdekaan ini yaitu terutama yaitu melaksanakan perdamaian abadi ya, ya ketertiban dunia ini, dan jangan lupa kecerdasan bangsa Indonesia. Ini tugas kita terutama yang ada di sekitar kita ini, di kampus kita ini, bagaimana mencerdaskan ya generasi anak-anak bangsa yang akan datang sehingga mereka bisa hidup di negeri sendiri sebagai tuan, bukan sebagai para pembantu ya, atau maaf jongos-jongos dari bangsa yang lain. Kita bisa mengeduk ya, membuka semua ya apa yang ada di bumi Indonesia ini yang begitu kaya, sehingga kita betul-betul dapat kita sejarahkan. Karena itu adalah ya adil dan makmur bisa dapat dicapai seperti di dalam Al-Quran, yaitu dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi hadirin rahimakumullah, dengan kondisi kita yang sekarang ini yang kita rasakan sudah beberapa tahun ini, pada akhir-akhir ini betapa kita sangat riskan. Orang menyebutnya dengan cita-cita setelah 1930 itu Indonesia emas. Tapi kalau kondisi terus begini, kita menjadi Indonesia cemas saja ya. Bukan lagi emas tapi cemas. Mudah-mudahan kita tetap harus optimis ya, bahwa kita ini bagaimana caranya supaya ya betul-betul hukum dijadikan panglima ya di negeri kita ini ya, betul-betul memang untuk seluruhnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya yaitu kenikmatan. Jangan lupa bahwa pada tahun 65 terjadi kudeta ya, di mana itu Partai Komunis ingin ya menguasai negeri ini. Bung Karno waktu sudah diamankan, tinggal mengumumkan saja kalau mereka berhasil. Tapi alhamdulillah, the hand of Allah, the hand of God, itu betul-betul tujuan mereka, yang mereka itu the end justifies the means, tujuan menghalalkan segala cara. Dan sekarang ini sudah kelihatan nampak lagi, walaupun sudah berapa puluh tahun kita sudah terjauh dari 1965, 1948, 1926, yang semuanya itu adalah betul-betul memang itu ya kejahatan dari Partai Komunis ya untuk membantai orang-orang yang beragama, khususnya itu yang beragama Islam dan para jenderal kita ya pada tahun 65 aja. Jadi ini karena mereka menganggap bahwa sebagaimana Lenin dalam bukunya Lenin on Religion itu dikatakan bahwa religion is opium for the people. Ini sangat sekali ya dengan sekarang ini bahwa agama adalah musuh dari Pancasila. Nah ini kita berpikir ya jangan diam saja. Kenapa ya? Justru bahwa asas yang 5 itu ya, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, itu sebenarnya intinya ada itu di dalam Islam ada semuanya, ya. Jadi yang 5 ini. Oleh karena itu aneh kalau ada orang mengatakan demikian, ya. Dan kita mau diadu domba. Jangan terus-menerus kita, justru Belanda itu selama bercokol itu karena divide et impera. Mereka mengadu domba kita antara ya satu kerajaan ya seperti Sultan Agung dengan yang lainnya, terus itu ya di Ponorogo juga begitu, dikecoh sehingga ditangkap ya. Dan Imam Bonjol, para pahlawan itu semuanya itu rakyatnya itu ya kekuasaan itu diadu domba oleh Belanda, makanya mereka itu lama ya bercokol di Indonesia ini. Dan sampai tahun 1950 itu tetap ya menginginkan dari 45-50 itu tetap menginginkan negara Republik Indonesia Serikat. Ya. Oleh karena itulah 48 itu kita memandangkan itu yang kedua ya untuk melawan Belanda, tetapi dari belakang ya kita ditikam oleh golongan Partai Komunis, yaitu terutama di Madiun ya, dengan musuh dan aliminnya. Nah oleh karena itu sekarang ini kehidupan komunis ini tidak berbentuk lagi apa yang kata mereka ya seperti iblis atau setan yang tidak berbentuk. Oleh karena itu kita harus tetap waspada, ini bahaya latin. Dan TAP MPR tahun 66 ya nomor 25 Romawi itu dinyatakan bahwa ya Partai Komunis dengan underworld di bawahnya itu semuanya ya itu adalah dilarang untuk seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Ini jangan sampai dua tak atik, bahkan mereka akan mendapatkan yaitu dengan adanya penghargaan ini terbalik tadi. Oleh karena itu kita harus selalu waspada, sebab sebentar lagi kita akan menghadapi itu bulan September tadi. Hadirin rahimakumullah. Kiranya barangkali ya cukup sesi ini. Tentu kenikmatan itu banyak sekali yang tidak terhitung, sehingga Allah ada 2 ayat kalau tidak salah itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah dengan kalkulator, dengan apapun, maka tidak akan kamu bisa menghitungnya. Oleh sebab itulah kita setiap saat yang wajib kita untuk bersyukur. Dan tadi Allah menyatakan bahwa la in syakartum, barang siapa yang bersyukur, la azidannakum, dalam tauhid, sungguh-sungguh aku akan menambahnya ya kenikmatan itu. Wala in kafartum, seandainya kamu kufur nikmat ya, kufur nikmat Allah ya, maka inna azabi lasyadid, ketahuilah bahwa ya siksaku itu azabu amat pedih yang tidak ada taranya. Jadi Allah itu sangat rahim sekali, betul, tidak ada tandingannya, tidak ada taranya. Tetapi kalau sudah menghukum juga tidak ada ya itu batasnya. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, mari mudah-mudahan kita semuanya ya tetap ya di dalam kondisi kesehatan keimanan kita, dan kita tetap ya meningkatkan ibadah kita dengan keluarga kita yang rumah, sehingga kita ya untuk mencapai yaitu untuk tahun-tahun yang berikutnya Indonesia ini mencapai baldatun
Thayyibatun warubun ghafur kemah di pahlu dinawi apasir bukir bi bawokti toto tentrem tertora harjo. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, masyaallah muslimatin wal muslimin usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fayaqadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa zalim wal musyrikin wasbir an ibadaka wansur ibadaka muwahhidah wansur man anda din wahzul man hadal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'nal bala'a wal bala'a wal waba'a wa zilzala wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadil. Allahumma ighfir waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yadhkurkum washkurullaha li ni'amihi yazikum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.